Shalom, puji Tuhan. Yes. Saya senang berjumpa dengan saudara. Apakah saudara senang berjumpa dengan saya? Amin. Yes, pasti. Kenapa? Karena akan diberkati. Pasti semua kita senang. Amin. Kalau dimarahi, kita nggak senang. Ya, saya selalu mengingatkan kita tentang 2 Petrus 1 ayat 2. Ini ayat ini berbicara bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Agar apa? Agar setiap kita, termasuk juga pendengar video ini, akan semakin hidup beroleh kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. 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 Ya, sesuai dengan janji saya akan mengkhotbahkan Alkitab berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat sampai Wahyu, dan kesimpulannya harus Tuhan Yesus, dan hari ini juga saya akan melakukannya. Dan ini adalah minggu yang ke-11 sejak Mount Hermon dibuka 1 Oktober. Ya. Dan sesuai dengan minggu ke-11, maka ini adalah kitab yang ke-11. Ya. Dan kitab yang ke-11 adalah 1 Raja-Raja. Oke? Ya, tapi nanti pada saat Natal agak berubah karena kita fokus Natal jadi nggak berurutan. Ya. Tapi nanti tanggal 7 Januari akan kembali berurutan, ya. Ya, tetapi mungkin suasana sudah beda karena tempatnya juga sudah beda. Kemarin sudah kita lihat tempatnya dan juga sudah diskusi dengan pengelolanya. Ya. Judul khotbah kita hari ini adalah Kisah Raja Salomo. Judul khotbah kita apa Bapak Ibu? Kisah Raja Salomo. Nah, Salomo itu ditunjuk Daud sebagai raja. Coba kita buka dua ayatnya. 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai dengan 30. 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai dengan 30 is. Ya, ini saya bacakan ya. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakku Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tataku menggantikan aku. Ya, oke, sudah sampai ayat 30. Nah, kita harus tahu bahwa Salomo itu bukan anak tunggal. Banyak anaknya Raja Daud dari banyak istri. Jadi zaman dulu raja-raja banyak istri, tapi kita sekarang cukup satu juga nggak habis. ya, oke ya. Nah, jadi ada banyak putra Daud dari banyak istrinya. Tetapi pertanyaan kita, mengapa Daud memilih Salomo? Nah, itu kan, iya dong, dari banyak pilihan, kenapa milih Salomo? Pasti ada dasarnya, ya kan? Karena dengan memilih Salomo lah terlihat anugerah Allah pada Salomo. Iya. Kenapa bisa demikian? Karena kita harus menelusuri sejarahnya Salomo dan ibunya dan Daud. Iya. Karena dahulu Daud pernah berzina dengan Batseba. Ya, pada saat itu Batseba belum menjadi istrinya Daud, masih istrinya Uria. Dan rupanya, ya inilah dia. Itu berawal dari apa? Batseba berzina dengan Daud. Pada saat itu Daud tidak ikut berperang. Dia leha-leha. Dia lagi jalan-jalan di soto istana. Dia lihat ada perempuan mandi. Iya, dan rupanya yang mandi itu Batseba. Iya, itu Bapak Ibu ya. Ya harusnya dia ikut berperang. Tapi itu juga bukan keinginannya Daud. Itu sebenarnya keinginan panglima-panglima. Ya udah raja di istana saja. Pokoknya raja kita yang lakukan peperangan. Pokoknya raja dengan berita kemenangan aja. Ya itu. Jadi atas saran panglima-panglima ya, karena Raja Daud saat itu ya udahlah, udah terlalu banyak berperang, ya kan? Ya. Nah, rupanya Daud mengikuti saran dari panglimanya. Dia jalan-jalan di soto istana, nganggur gitu. Lagi nganggur lihat Batseba lagi mandi. Lalu kemudian itulah terjadi perzinahan. Batseba dipanggil oleh Daud, terjadi perzinahan, dan rupanya ia hamil Batseba
Ya, akal-akalan Daud ingin membuat Batseba itu seakan-akan hamil dari suaminya Uria. Iya, ternyata Uria tidak kembali ke rumah. Ya, itulah cerita. Akhirnya apa? Daud gelap mata, ya suruh panglimanya untuk menempatkan Uria di medan tempur yang paling sengit. Dan disitulah Uria mati kena panah musuh. Oke ya. Dan inilah dosa Daud. Dosa perzinahan melahirkan dosa pembunuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, akibat dosa ini, dua dosa ini, maka Daud kena kutuk. Keturunannya, pedang tidak akan menjauh dari keturunan Daud. Itulah sebabnya sejak saat itu terjadi pembunuhan sesama anaknya Daud. Iya. Tetapi ini kemudian akan berakhir pada saat nanti Yesus dilahirkan. Pada saat itu Simon berdoa tentang Tuhan Yesus. Ya, bahwa nanti ada pedang akan menembus jiwanya Maria. Dan itulah akhir dari kutukan Allah terhadap kerajaan. Coba kita lihat dulu kutukannya. 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 10. Nah, kenapa bisa berakhir pada Yesus? Karena segala kutuk kita selesai di dalam Yesus. Amin. Termasuk juga kita orang Kristen. Segala kutuk berakhir ketika kita percaya kepada Yesus. Karena Yesus menanggung segala dosa dan kutuk kita. Coba kita lihat 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 10. Nih, saya akan bacakan ya. Ini ucapan Nabi Nathan. Ya, dan Nabi Nathan itu menunjukkan kesalahannya, dosanya Daud. Jadi nabi itu adalah salah satu tugas ya. Selain menyampaikan firman Tuhan kepada umat, dia juga menunjuk kesalahan umat. Nah, kita nabi, tetapi tidak disebut jelas kenabian kita. Kita hanya disebut imam dan raja, imamat yang raja. Sebenarnya tugas kita juga nabi. Kenapa? Menyampaikan Injil. Tugas imamat memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya kan? Amanat Agung Tuhan Yesus. Itulah tugas kenabian kita. Tetapi tugas nabi yang kedua, menunjukkan kesalahan umat. Itu tidak ada lagi bagi kita. Itulah sebabnya kenabian kita tidak ditulis jelas. Oke? Karena tugas nabi ada dua, hanya satu yang kita lakukan. Hanya menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin? Iya, harusnya ada dua. Atau lagi menunjukkan dosa umat. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Nabi Nathan, menunjukkan dosa Daud. Saya bacakan. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Terus, oleh sebab itu, lihat, pedang. Katakan dengan saya, pedang. Tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku itu urusan Allah, dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istri. Jadi pedang tidak akan menyingkir. Itulah sebabnya saudara kalau baca Alkitab, saudara akan lihat anak Daud saling bunuh-bunuhan. Ya, oke? Karena kutukan ini, karena dosa Daud. Jadi Daud tidak dikutuk Bapak Ibu, tapi orang-orang sekitarnya, keturunannya kena kutuk. Tapi itu kutuk itu kemudian berakhir pada saat Yesus dilahirkan. Ya, karena di dalam Yesus segala kutuk berhenti. Coba kita lihat ayatnya, Lukas 2 ayat 35. Dan Yesus secara manusia disebut keturunan Daud, iya kan? Iya. Jadi dalam Yesuslah kutukan terhadap keturunan Daud selesai. Iya, tetapi ya nanti kita lihat lagi. Tetapi Tuhan Yesus tidak senang disebutkan anak Daud. Ya, tapi itu sekedar pengetahuan kita aja ya. Karena itu lagu Malam Kudus, karena ada disebut Yesus anak Daud. Ya. Jangan disebut lagi ya. Kenapa? Yesus tidak suka apapun pendapat manusia. Oh, itu Pak berdasarkan histori, berdasarkan budaya, berdasarkan ini. Tidak, kita harus fokusnya ke Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak senang, kita juga harus tidak senang. Kita harus sejalan dengan Yesus. Amin. Nanti kita akan lihat setelah Lukas 2 ayat 35 ini, nanti Matius 22 ayat 41 sampai 45 ya. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 35. Nah, ini saya bacakan. Ini adalah ucapan Simon di bait Allah tentang Maria. Oke.
Dan suatu pedang, tuh katakan lagi sama saya, pedang. Pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Inilah terakhir kutukan pedang pada keluarga Daud selesai. Stop, berhenti. Oke? Ya, karena apa? Yesus berdasarkan silsilah adalah keturunan Daud. Tetapi para Kristen jangan suka menyebut Yesus anak Daud. Lagu Malam Kudus saat Natal juga jangan menyebut Yesus anak Daud. Alasannya apa? Kita buka ayatnya. Di sini kita lihat alasannya. Ada alasan kuat, ayat yang berkata, bukan pendapat saya. Matius 22 ayat 41 sampai 45. Matius 22 ayat 41 sampai 45. Ini saya bacakan ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Tuh, jawaban orang Farisi anak Daud ya. Lihat reaksi Yesus. Ya, terus katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, terus Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut Yesus tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi saudara bisa baca enggak ketidaksenangan Yesus? Saudara ini ada nuansa Yesus tidak senang disebut anak Daud. Ya, kalau Yesus tidak senang, orang Kristen juga harus tidak senang. Jangan menyebutkan Yesus anak Daud. Apapun alasan yang di luar sana, terserah. Tapi Yesus harus menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Kalau Yesus tidak senang, kita juga harus tidak senang. Jangan suka menyebut Yesus anak Daud. Oke, ini dasar ayatnya. Apapun sanggar orang-orang dosa terserah. Yang penting kita adalah berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya dong. Apa Yesus tidak senang, kita juga harus tidak senang. Jangan suka-suka kita. Oke ya. Iya. Jadi pemilihan Salomo sebagai penerus Daud sebagai raja menunjukkan anugerah Allah. Hal yang sama juga dalam silsilah Tuhan Yesus. Ada 4 wanita bermasalah, dan itu adalah bermasalah dalam dosa perzinahan. Iya, seperti Tamar berzina dengan mertuanya sendiri, Yehuda. Iya, Ibu. Ya. Yang kedua Rahab, siapa dia? Dia adalah mantan pelacur di Yeriko, kan? Dosa perzinahan kan? Yang ketiga Ruth. Ya, Ruth memang tidak berzina, tapi nenek moyangnya, bangsa Moab, itu adalah hasil perzinahan antara Lot dengan putri kandungnya sendiri. Wah, gawat itu. Incest itu. Yang keempat adalah Batseba. Ya, Batseba adalah berzina dengan Daud. Oke? Iya. Karena itulah ini menunjukkan anugerah Tuhan, dan itu menguatkan bahwa di dalam Yesus hidup kita juga mengalami anugerah Tuhan. Amin. Iya. Nah, sekarang kita lihat akhirnya Salomo ditunjuk Daud sebagai penerusnya, sebagai penggantinya, sebagai raja Israel. Dan pada saat Salomo jadi raja, dia kemudian memberikan korban di bukit pengorbanan yang terbesar, di bukit Gibeon, memberikan korban 1000 korban lembu besar, banyak tuh 1000. Iya kan, satunya udah besar kan, ini 1000, luar biasa. Dan rupanya Allah melihat hatinya Salomo, kemudian Tuhan berkata, apa yang kamu minta? Lalu Salomo minta hikmat, ya kan? Dan Allah sangat senang. Kenapa? Karena hikmat itu gambaran Yesus. Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oke, Bapak Ibu ya, itulah menjadi alasan kenapa Allah sangat senang atas permintaannya Salomo. Coba kita lihat jawaban Allah, berkat Allah kepada Salomo atas permintaannya tentang hikmat. Kita lihat 1 Raja 3 ayat 12 sampai 14. 1 Raja ya. Satu Raja 3 ayat 12 sampai 14. Lihat, Salomo minta hikmat, diberikan Tuhan, bahkan ada ditambahkan. Dan ini juga menjadi bukti
Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Oke, Bapak Ibu ya. Makanya selalu saudara harus punya pikiran positif. Coba saudara bayangkan, kalau saudara berpikiran negatif, nanti akan Allah berikan yang berlipat kali negatif. Kurang baik kan Bapak Ibu ya. Makanya selalu punya pikiran positif tentang Allah. Agar apa? Selalu hal positif dilipat gandakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jangan suka kata mati aku salah ucap, mati aku salah bertindak. Jangan gitu ya, betul mau mati gitu. Karena refleks gitu kan. Iya, karena salah ucap, salah bertindak segala macam. Nih, saya bacakan. Tuh kayaknya lebih enak lihat di depan ya, gitu. Lebih jelas. Lebih jelas. Nih saya bacakan ya. Ini ucapan Allah ya. Jawaban Allah terhadap doanya permintaannya Salomo. Maka sesungguhnya aku, itu aku besar berarti Allah melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku Allah memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Stop. Saudara perhatikan itu, hati yang penuh hikmat. Saudara pernah bertanya enggak? Kok Allah memberikan hati, bukan pikiran? Saudara lihat? Ya kan? Ya, saudara harus kritis ketika baca ayat. Kok hati ya? Kok bukan akal budi ya? Gitu ya. Karena kalau akal budi itu adalah pikiran manusia, tapi Allah selalu berbicara di hati kita. Amin. Ya, makanya ketika Allah ingin kita melakukan sesuatu, seperti ada dorongan dari dalam, ya kan? Iya. Kayaknya Tuhan mendorong saya untuk memberikan seorang berkat. Kayaknya Tuhan mendorong saya untuk melakukan sesuatu. Kayak gitu. Jadi ada kayak gitu, Bapak Ibu. Iya, jadi bukan dari pikiran kita, enggak, di hati kita ditaruh Allah. Ya, ucapan Tuhan juga pernah berkata, dari hati mengalir keluar hal-hal jahat, ya kan? Itu kepada orang Farisi ahli Taurat yang hidupnya hidup dalam buku Taurat, yang hidupnya mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi bagi kita orang Kristen yang hidup dalam Yesus, hati kita sudah dikuduskan. Karena itu saudara bisa mendengarkan hati saudara. Ya, jadi jangan saudara lihat ayatnya ketika Tuhan berkata dari hati mengalir hal-hal jahat, hal-hal dosa, ya kan? Ya kan? Iya, itu lihat konteksnya. Jangan comot ayat, lihat konteksnya. Yesus berbicara kepada siapa? Gitu ya. Iya, jangan saudara asal comot. Berarti dari hati kita tidak boleh mendengarkan suara hati kita. Enggak. Lihat konteksnya ketika membaca ayat. Sama juga ketika Yesus menghardik Petrus. Enggak, engkau setan. Emangnya kita setan? Enggak kan? Lihat konteksnya. Yesus sedang berbicara kepada Petrus ketika Petrus ingin menyarankan Yesus tidak mati di Yerusalem, ya kan? Iya, jadi jangan asal comot. Ya, oke ya, kita kembali lagi ke hati ini ya. Lihat, hati ya, bukan akal budi ya, Tuhan ya. Lanjutkan lagi. Jadi saudara, saya ajak kritis baca ayat. Kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Luar biasa. Jadi Tuhan membuat Salomo adalah paling cerdas, paling hebat di dunia saat dia hidup. Ya, bukan sebelum sesudah. Berarti Salomo paling cerdas seluruh dunia sampai selama-lamanya. Karena sebelum dan sesudah Salomo kan, ya kan? Iya, oke. Ya. Sungguh aku melakukan terus. Lanjutkan lagi. Tidak ada seorang pun seperti engkau. Lanjut lagi. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, kalau ini selama Salomo hidup nggak ada raja-raja sekaya, semulia Salomo. Oke ya. Ya, tapi kalau hikmat tadi ada. Ya, selama-lamanya Salomo yang paling cerdas di dunia. Tapi kalau masalah kekayaan dan kemuliaan, selama hidup Salomo nggak ada raja yang sehebat Salomo. Oke, Bapak Ibu ya. Terus, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, perintah Allah, sama seperti ayahmu Daud, maka aku Allah akan memperpanjang umurmu. Udah ya? Udah. Oke, sampai ayat 14 kan? Ya, oke, sudah. Kalau kita lihat jawaban Allah terhadap doanya Salomo, itu ada
dua berkat. Ada yang berkat tanpa syarat dan ada berkat dengan syarat. Ya, yang tanpa syarat adalah hati Salomo agar penuh hikmat dan pengertian dan kekayaan dan kemuliaan. Itu diberikan Tuhan kepada Salomo tanpa syarat. Tetapi ada satu berkat yang dengan syarat, itu adalah panjang umur. Jadi panjang umur itu adalah berkat dengan syarat dari Allah, bahwa umur Salomo akan ditambah-tambahkan, akan diperpanjang kalau Salomo tetap mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan. Ternyata Salomo gagal. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh istri-istrinya yang banyak sekali. Selama Salomo masih hidup, selama Salomo itu masih muda, masih sehat, dia itu bisa bertahan terhadap ajakan istri-istrinya yang 1000 itu baru. Iya. Tetapi ketika dia mulai sakit-sakitan, saat itulah dia terpengaruh oleh istri-istrinya. Sama seperti suami, ketika dia sakit-sakitan, istrinya akan mengajak, yuk kita coba ke warung pintar ini, yuk kita coba dengan alternatif ini. Kayak gitu. Jadi pada saat Salomo itu sudah lemah sakit-sakitan, istri-istrinya mengajak dia untuk menyembah berhala lewat cara mengajak Salomo untuk disembuhkan oleh kuasa-kuasa yang lain. Gitu Bapak Ibu ya. Ya, ketika sakit Salomo, istrinya mungkin mengajak, yuk kita nyembah dewa ini, mungkin kamu bisa sembuh. Istri B ngajak juga demikian terus Bapak Ibu. Itulah sebabnya dia bisa jatuh. Karena apa? Pada saat dia sakit, dia sudah tidak bisa membantah lagi istri-istrinya. Istrinya banyak sekali Bapak Ibu. Ada 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Ya, coba kita lihat ayatnya deh. 1 Raja 11 ayat 3. Ini totalnya jadi 1000. 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Jadi totalnya 1000. 1 Raja 11 ayat 3. Ini saya bacakan. Iya, Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Ya, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Oke ya, jadi saudara bisa bayangkan 1000. Kalau dia tiap malam berjumpa dengan seorang wanita, maka 3 tahun lagi baru ketemu dengan wanita yang sama. Iya kan, setahun berapa hari? 365 kan? 365 kan? Jadi kalau 1000 istri, ya 3 tahun baru ketemu lagi wanita yang sama. Gila ya. Ya, kira-kira gitulah. Jadi kalau dia semalam dengan seorang wanita, maka 3 tahun lagi dia akan bertemu dengan wanita yang sama. Tuh 1000. Gila. Nah, Salomo itu juga orang yang romantis loh Bapak Ibu. Bukan rokok makan gratis ya, bukan. Romantis, iya romantis. Apa buktinya Pak dia romantis Pak? Buktinya dia penulis kitab Kidung Agung. Itu kitab yang romantis. Itu sebabnya banyak pendeta tidak mengkhotbahkan kitab Kidung Agung. Kenapa? Risih mereka. Kayak playboy gitu. Tapi saudara jangan meremehkan ya kitab Kidung Agung. Kenapa? Karena inilah sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Sebagai mempelai Kristus, Tuhan ingin menunjukkan dia mesra kepada kita. Jadi kitab Kidung Agung inilah sebagai perwakilan dari sikap Yesus kepada kita para mempelai Kristus. Ya, iya. Jadi Tuhan itu romantis. Iya, dan itulah dituliskan oleh Salomo. Iya, tapi banyak pendeta kan isi kan khotbah kita. Karena kita romantis. Jadi Salomo itu romantis ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan salah kira ya. Iya ya. Ya, romantis. Buktinya adalah kitab Kidung Agung itu ditulis oleh Raja Salomo. Iya. Nah, tetapi Salomo juga mengandalkan dirinya. Dari mana kita tahu bahwa Salomo mengandalkan dirinya, bukan lagi mengandalkan Tuhan? Buktinya adalah dia menikahi 700 kaum bangsawan. Oke, itu adalah perkawinan politik. Ya, sama seperti sekarang ini ada anak ketua partai dinikahkan dengan anak ketua partai lain. Nah, itu perkawinan politik supaya makin kuat. Dulu ada, adalah Salomo, mantan presiden, ya, anaknya dinikahkan dengan anak ketua partai lain. Iya, gitu Bapak Ibu ya.
Iya, itu perkara politik. Tapi di situ ada risikonya. Kenapa? Karena ketika Salomo menikah dengan misalkan dengan putrinya Mesir, Firaun, maka putri Firaun tidak akan minta syarat. Syaratnya apa? Aku harus tetap bisa beribadah sesuai dengan kebiasaan. Nah kan, dia mau berhala Mesir. Iya, jadi saudara bisa bayangkan kalau 700 istrinya dari kaum bangsawan yang non Israel, berarti mereka akan membawa penyembahan berhala dari masing-masing bangsa. Iya, itu resikonya. Karena setiap istri, makanya di Alkitab dikatakan bahwa Salomo kemudian membangun kuil-kuil bagi istri-istrinya kan. Iya, itu karena istri-istrinya akan menuntut Salomo harus dibangun tempat persembahan untuk berhalanya mereka. Iya, jadi risikonya itu. Tapi di situ juga ada kelihatannya perkawinan politik supaya apa? Kalau dia nikah misalkan dengan putrinya Firaun, maka Firaun akan mendukung dia kalau ada bahaya kan? Iya kan? Dia udah saudara, ya kan? Udah menantu. Iya pasti negara-negara itu atau bangsa-bangsa itu akan membantu Salomo. Jadi dia bukan lagi 100% mengandalkan Tuhan. Dan itulah kesalahannya. Karena itu bagi kita pelajaran, apapun situasi saudara harus mengandalkan Tuhan 100%. Amin. Supaya hidup kita akan selalu berkemenangan dan bebas dari mara bahaya kecelakaan. Amin. Karena Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi. Saudara pegang Yesus, saudara tidak akan terkalahkan. Ya, jadi jangan andalkan manusia. Bahkan juga kita Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan hati yang menjauh dari Tuhan. Amin. Iya. Oke ya. Nah, itu dia. Ya. Jadi Salomo itu orang yang romantis. Itu dibuktikan dengan dialah penulis kitab Kidung Agung. Oke ya. Nah, kenapa Allah senang atas permintaan Salomo akan iman? Karena itu adalah gambaran permintaan akan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24b. Tetapi juga jadi pada akhir zaman ada tanda di tangan kanan dan di dahi. Itu menunjukkan apa? Kekuatan dan hikmat. Oke ya. Kalau kita menunjukkan kekuatan orang kan menunjukkan tangan kanan. Benar kan? Awas lu. Berani lu sama saya. Oh, ini bukan entah. Benar kan? Iya kan? Iya. Lalu menunjukkan hikmat apa? Di dahi. Saudara kan selalu di dahi kan? Iya kan? Iya. Hikmat mikir. Nah gitu. Jadi bukan nunjuk dengkul ya. Nah, itu nanti otaknya didengkul nanti. Iya kan? Hikmat itu tujuan tangan kanan. Makanya dikatakan tanda di tangan kanan dan di dahi. Itu menunjukkan apa? Pada akhir zaman manusia tidak lagi mengandalkan Allah, tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi ada tanda 66. Itu menunjukkan angka manusia. 666 itu angka manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Oke, jadi itu menunjukkan angka manusia. Jadi manusia mengandalkan kekuatan sendiri dan hikmatnya sendiri. Oke ya. Ya itu ada Wahyu 13 ayat 16. Oke. Nah juga Tuhan Yesus juga digambarkan dalam kitab Wahyu mengetok pintu di luar. Itu menunjukkan pada akhir zaman orang-orang Kristen, pendeta-pendeta sudah menyingkirkan Yesus di luar dirinya, di luar gereja, di luar hidup. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20, kalau saudara baca scroll ke atas, saudara akan lihat itu adalah pesan Allah kepada gereja Laodikia. Oke, jadi ini adalah ucapan Allah kepada gereja, kepada orang Kristen, bukan kepada orang di luar sana untuk mereka bertobat. Bukan, tapi ini kritikan Tuhan, teguran Tuhan terhadap gereja. Jadi gereja Laodikia itu adalah gambar gereja akhir zaman, gereja Laodikia, ya. Jadi kalau gereja mula-mula itu Efesus, oke ya, kelihatan dari urutan 7 gereja itu ya. Nah, gereja Efesus adalah gereja awal, sedangkan gereja Laodikia adalah gereja akhir zaman. Nah, itu adalah teguran Tuhan Yesus. Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok. Yesus harusnya ada di mana, Baru? Di dalam rumah, bukan di luar. Bukan di luar pintu ketok-ketok, oke? Iya. Yesus itu ada di dalam rumah harusnya bersama-sama dengan kita. Oke, bukan di luar ketok-ketok. Jadi ini menjadi gambaran pada akhir zaman gereja, orang Kristen, pendeta telah menyingkirkan Yesus keluar. Akan bahaya nih. Iya. Nah, coba kita lihat ya. Wahyu 3:20. Nih saya bacakan ya. Iya.
Lihat, nah itu aku huruf besar, berarti Yesus berbicara atau Allah berbicara. Ini yang kita bahas itu Yesus berbicara. Aku, Yesus, berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku, Yesus, akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Yesus. Saudara lihat nih? Jadi saudara jangan menafsirkan ini ucapan Yesus kepada orang non-Kristen yang belum percaya Yesus. Tidak, saudara baca perikopnya. Judul perikopnya adalah gereja Laodikia. Jadi ucapan Yesus kepada gereja nih. Iya, jadi bukan kepada orang yang belum percaya, bukan. Ini ucapan Yesus kepada gereja Laodikia. Dan gereja Laodikia adalah gambaran gereja akhir zaman. Jadi pada akhir zaman Yesus sudah dipinggirkan, sudah disingkirkan, sehingga Yesus ada di luar. Aduh kasihan. Saudara itu ketok-ketok pintu, izinkan aku masuk. Jadi banyak orang gereja sudah menyingkirkan Yesus. Dan saudara bisa lihat buktinya. Saudara lihat ada di YouTube, pendeta-pendeta sudah tidak lagi khotbah menyebutkan nama Yesus. Iya, mereka bilang, oh Pak, kami kan sudah menyebut nama Tuhan. Tuhan, orang tetangga sebelah juga menyebut Tuhan. Harus spesifik menyebut Yesus. Nah, itu baru mantap. Iya, coba orang tetangga sebelah menyebut Yesus, pasti mereka risih, pasti mereka gerakan dan menyebut Tuhan. Biasa bagi mereka. Iya, jadi pendeta jangan ngelesnya, aku telah menyebut Tuhan, sebut Yesus. Nah, iya, coba lihat. Tuhan kan? Iya, coba Pancasila kita juga kan ketuhanan yang Maha Esa. Biasa itu menyebut Tuhan. Orang Kristen harus spesifik menyebut Tuhan Yesus. Harus, itu baru menyebut Yesus. Kalau hanya Tuhan tetangga sebelah juga menyebut Tuhan. Iya, lihat aja Pancasila. Ya kan, ketuhanan yang Maha Esa kan? Tuh. Iya, kamu coba suruh mereka nyebut Yesus, risih mereka. Makanya pendeta harus nyebut Yesus. Itulah benar-benar kita benar-benar menyebut Yesus menjadi ada di dalam hidup kita. Fokus kepada Yesus. Oke ya, coba saudara perhatikan bapak-bapak mereka. Jangan sekali menyebut Yesus. Benar. Iya, mereka menyebutkan tentang Tuhan atau Allah gitu kan. Itu umum. Iya. Jadi sudah terjadi di nubuatan bahwa Yesus dipinggirkan. Coba saudara perhatikan. Iya. Coba ya perhatikan di gereja saudara masing-masing. Coba lihat pendeta saudara, dengar di khotbahnya. Iya, udah nggak nyebut Yesus tentang manusia banyak kan. Etika, psikologi, perilaku dan segala macam. Dia kan iya. Iya, jadi bukan kata saya. Saudara buktikan sendiri kan. Harus menyebut nama Yesus. Ya, jangan hanya sekedar Tuhan. Tetangga sebelah juga bisa menyebut Tuhan. Oke ya. Iya, terbukti kan? Iya kan, Pancasila kita menyebut Tuhan kan? Iya. Jadi harus sebut Yesus kan? Karena udah jarang kan? Jarang. Iya, karena itulah terbukti bahwa Yesus telah dipinggirkan di luar. Harusnya Yesus ada di dalam rumah bersama-sama dengan kita, makan bersama-sama dengan kita. Amin. Tuh, harusnya demikian. Jadi orang nggak bisa ngeles lagi. Loh, saya juga udah khotbah nyebut Tuhan. Kenapa juga nyebut Tuhan? Iya kan? Ya. Oke ya. Haleluya. Terus kita. Nah, sekarang kita lihat buktinya bahwa ketika Salomo minta hikmat, Salomo sudah mendapatkan hikmat. Ada 3 bukti. Ada 3 bukti ketika Salomo berdoa minta hikmat, Tuhan memberikannya, Allah memberikannya, dan Salomo menunjukkan ketiga bukti ini bahwa dia telah berhikmat. Pertama, Raja Salomo terjaga lalu dia bangun dan dia langsung pergi ke Yerusalem dan berdiri di depan tabut. Kenapa di depan tabut? Karena tabut inilah gambaran Yesus yang adalah kekuatan dan hikmat Allah. Langsung dia punya hikmat. Tuh, coba kita lihat ayatnya ya. 1 Raja 3:15. Iya. Jadi Salomo langsung menunjukkan hikmatnya. Luar biasa. Nih, saya bacakan ya. 1 Raja 3:15. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Tuh, tabut itu gambaran Yesus yang paling lengkap dari semua perabotan bacaan. Oke ya, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai.
Inilah bukti pertama bahwa Salomo punya hikmat. Oke, Bapak Ibu ya. Dia harus sadar, oh, saya pada tempat yang salah, bukan di Bukit Gibeon, harus ke depan tabut. Tuh, inilah bukti pertama Salomo punya hikmat. Dia sadar bahwa hikmat itu adalah dari Tuhan Yesus. Karena kemudian dia tunjukkan, dia kemudian kembali ke Yerusalem dan dia memberikan korban di depan tabut Allah. Saudara itu tuh? Tuh, ya. Iya, ini bukti pertama. Dia sadar, hikmat saya adalah Tuhan Yesus. Makanya dia pergi ke Yerusalem dan kembali di depan tabut. Oke, sebelumnya dia kan ke Bukit Gibeon memberikan korban persembahan yang dia doa minta hikmat. Itu di Bukit Gibeon. Bukit Gibeon itu tidak ada hadirat Allah. Iya, Bapak Ibu. Hadirat Allah ada pada tabut. Karena itu dikatakan sejak perjanjian lama bahwa aku ada di atas tabut di antara dua kerub, ya kan? Ya. Iya. Iya, jadi tabut itu adalah tempat hadirat Allah. Iya, dan sekarang hadirat Allah di mana? Dalam Tuhan Yesus. Makanya kalau kita doa dalam nama Tuhan Yesus, benar kan? Iya. Tapi kalau orang perjanjian lama gimana, Pak? Orang Israel? Sampai bingung kan? Loh, orang Israel nggak percaya Tuhan Yesus, lalu mereka doa dan nama siapa, Pak? Tuh kan? Kalau orang Kristen kan dalam nama Tuhan Yesus kan? Kalau orang Israel dalam nama siapa? Dalam nama Tritunggal Allah. Dalam nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu sejak perjanjian lama mereka menyebut Allah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan itulah Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara lihat itu? Itu dia. Oke ya. Jadi Salomo kemudian sadar bahwa tempatnya karena salah bukan di Bukit Gibeon, bukit pengorbanan, bukan. Tapi kemudian dia pergi ke Yerusalem dan dia memberikan korban persembahan di depan tabut. Karena tabut itulah gambar Yesus, gambaran sumber kekuatan dan hikmat Allah. Amin. Amin. Nah, itulah bukti pertama bahwa Salomo punya hikmat. Bukti kedua, nggak lama kemudian Salomo mendapatkan perkara yang pelik. Ada dua ibu rebutan bayi. Ya kan? Iya, walaupun dua-dua itu wanita-wanita nggak benar gitu, PSK ya, PSK ya. Tapi mereka rebutan anak. Ya, ada satu anaknya mati, yang hidup diperebutkan oleh dua ibu. Tapi Salomo punya hikmat yang luar biasa, bisa menentukan mana ibu yang sebenarnya. Ya kan? Coba kita baca satu Raja 3 ayat 27 sampai 28. Atau baca dua ayat sebelumnya deh. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ditampilkan di Alkitab isu. Ini stop. Nah, ini cara Raja Salomo menguji mana ibu yang benar. Oke ya, ini bicara Raja Salomo. Rada ekstrim sih. Kata raja, penggala anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Gitu. Jadi itu pengujiannya ekstrim. Terus, maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggala. Lihat, siapa yang mengasihi anaknya? Yang berkata jangan penggal. Iya. Oke, ya. Iya. Ya kan? Seandainya dia juga bukan ibu aslinya, tapi ketika dia menunjukkan kasih yang luar biasa, maka dia yang pantas punya anak. Iya. Oke? Iya kan? Iya. Sedangkan satu lagi bunuhlah supaya setengah untuk saya ya, supaya jangan untukku ataupun untuknya. Tuh kan? Ya kan? Nah ini seandainya juga dia bukan ibu aslinya, dia itu kurang ajar, ya kan? Dia nggak layak punya anak itu. Ya, tapi ibu asli pasti dia punya kasih kepadanya. Makanya dia berkata, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dan Salomo menentukan bahwa ibu itulah ibu yang sebenarnya. Oke? Oke, Bapak Ibu ya. Yes. Iya. Jadi
Itulah yang menjadi ibu yang sebenarnya. Jadi ibu yang tidak ingin anaknya itu dibunuh, dipenggal dua. Oke? Dan itulah hikmat Allah. Coba kita baca yang selanjutnya. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dialah itu ibunya. Ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ini bukti kedua, Salomo punya hikmat Allah. Jadi Allah langsung memberikan dia hikmat. Saudara juga perhatikan, hikmat Allah itu bukan di akal budi, tapi di hati. Ya, oke, ya. Ya, jadi hati orang Kristen, saudara dengarkan suara hati saudara. Karena Allah tidak lagi berbicara kepada kita secara audible seperti perjanjian lama, ya, berbicara lewat telinga, tapi lewat hati kita. Ada dorongan-dorongan di hati kita. Kenapa bisa berbeda, Pak? Karena tahu kenapa? Kenapa pada perjanjian lama Allah berbicara kepada Samuel, memanggil-manggil secara audible kepada Musa dan segala macam? Tapi kenapa dalam perjanjian baru Allah tidak berbicara lagi secara telinga kita dengar, tapi di hati? Tahu kenapa? Karena pada perjanjian lama Roh Kudus belum turun, karena manusia masih berdosa. Tapi perjanjian baru manusia telah kudus, maka Roh Kudus bisa turun atas kita dan menjadikan kita baik Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di hati kita. Jadi Allah berbicara pada Roh Kudus dan Roh Kudus itulah yang berbicara kepada kita. Siapa? Makanya gak lagi kita dengar di telinga, tapi selalu dari hati kita. Kayak ada dorongan-dorongan, kayak lakukan ini, jangan lakukan ini. Begitu. Jadi karena itulah kita hari ini dengarkan suara hati saudara. Iya, karena hati kita bukan lagi mengalirkan hal-hal dosa, tapi hati kita telah ditulis Allah dengan hukumnya, dan Roh Kudus juga ada di hati kita. Iya, jadi hati kita bukan lagi berisi hal jahat. Mana Pak buktinya? Coba kita buka lagi dalam Ibrani. Ya, Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10 ya. Sedangkan Yesus berkata dari hati akan mengalir hal jahat itu di dalam Markus 7 ayat 21. Tapi kita lihat sekarang bahwa hati kita telah dituliskan hukum-hukum Tuhan. Itu di dalam Ibrani 8 ayat 10. Jadi orang Kristen, dengarkan suara hati saudara. Karena sekarang hati kita bukan lagi ada hal-hal jahat. Oke ya? Ya. Iya. Coba kita lihat Ibrani 8 ayat 10. Nih, ucapan Allah nih ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan, Allah adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Allah akan menaruh hukumku dalam akal budi. Nah, ini disebutkan akal budi ya. Tapi lihat berikutnya lagi. Budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, selalu berkaitan dengan hati mereka. Maka aku Allah akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi hati kita telah dituliskan hukum Allah. Oke? Jadi saudara jangan curiga akan hati saudara. Ya, jadi saudara, Tuhan Yesus berkata dari hati mengalir hal dosa. Itu lihat konteksnya. Konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang berbicara kepada ahli Taurat dan Farisi. Oke? Iya, jangan langsung copot ayat. Nanti saudara tidak mau mendengar suara hati sekarang. Iya, lihat sekarang bahwa hati kita telah dikuduskan oleh Allah karena hukum Allah telah dituliskan pada hati kita. Ditulis loh Bapak Ibu di hati kita. Maka hati kita sekarang sudah kudus. Bahkan Roh Kudus juga tinggal di hati kita. Makanya suara Allah bukan lagi kita dengar di telinga, tapi dari hati kita dengar. Karena Roh Kudus telah ada di hati kita. Paham Bapak Ibu ya? Iya, jadi orang Kristen jangan curiga kepada suara hati. Dengarkan, selalu ada dorongan Allah di hati kita. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Berikan itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, oke ya. Iya. Jadi orang Kristen berbeda dengan tetangga sebelah. Ya, tetangga sebelah belum dikuduskan hatinya, benar. Dari hatinya dia keluar hal-hal jahat, hal dosa, rencana-rencana jahat, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya, haleluya. Nah, bukti kedua, ketiga. Bukti pertama tadi Salomo punya hikmat Bapak Ibu. Dia memberikan korban persembahan
di depan tabut, oke ya, di Yerusalem. Itu bukti pertama. Bukti kedua adalah Raja Salomo bisa menentukan ibu yang asli dari seorang bayi yang diperebutkan. Oke ya, itu bukti kedua, Himan dan Salomo. Bukti ketiga, saudara tahu apa? Bukti ketiga adalah Salomo menulis banyak kitab di Alkitab. Iya. Ada Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah. Pak, Mazmur kan bukan yang ditulis Daud. Bukan Daud saja penulis Mazmur. Iya, penulis Mazmur itu banyak. Selain Daud itu yang paling banyak. Ya, ada Musa juga. Iya, ada Musa menuliskan umur manusia sampai 70 tahun. Itu dalam Mazmur. Ya kan? Lalu Salomo juga nulis dalam Mazmur. Jadi kita Mazmur itu banyak penulis, bukan Daud aja, bukan. Buktinya mana, Pak? Oke, kita lihat buktinya ya. Coba buka Mazmur 72. Cuma judulnya yang kita lihat itu membuktikan bahwa Mazmur itu juga ditulis oleh Salomo. Mazmur 72, habis itu kita buka Mazmur 127. Ya, Mazmur 72 apa tulisan di atas awalnya? Dari Salomo. Ini Mazmur Bapak ya. Mazmur ini ya. Iya, lihat. Dari Salomo. Jadi Salomo juga penulis kitab Mazmur. Jadi saudara yang berpikiran hanya Daud aja, enggak. Musa juga nulis Mazmur. Ya, umur 70 tahun umur manusia gitu kan. Lebih dari itu adalah ya bonusnya banyak penderitaan ya kan. Iya, itu Musa itu nulis. Coba 127. Nah, ini nyanyian jarang Salomo tuh. Jadi penulis Mazmur itu juga Salomo tuh lihat. Iya. Jadi jangan saudara salah penulis Mazmur itu hanya Daud, enggak. Mazmur 72 dan Mazmur 127 itu Salomo yang nulis. Oke ya? Tuh, lihat ya. Tuh. Nah, jadi itu ya, oke. Lalu Amsal, itu yang nulis Raja Salomo, oke. Kidung Agung, itu apalagi itu Salomo tuh. Kita romantis itu. Kidung Agung. Banyak pendeta isi mungkin. Tapi saya udah menyiapkan khotbah. Ya puji Tuhan lah. Khotbah saya itu berurutan dari Kejadian Keluaran Imam Bilangan. Ya Bapak Ibu, itu benar-benar dikurapi Tuhan ya. Buat khotbah itu jadi cepat sekali. Sehari selesai. Jadi setiap minggu itu selalu udah ada khotbah baru gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar kayak Raja Salomo nih. Ditambah hikmat Tuhan. Dari 4 kitab di Alkitab ditulis oleh Salomo. Ya saingan hanya Musa. Musa itu ada 5. Ya kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis Musa. Ya, tapi kan Ulangan itu sebenarnya mengulang, jadi totalnya sebenarnya 4 lah, ya kan? Ulangan itu mengulang 4 kitab sebelumnya. Jadi ibarat itu kayak resumenya lah itu, ya. Jadi sebenarnya bisa 4 itu tulisannya Musa. Jadi sama dengan Salomo. Salomo juga 4, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah. Ya kan? Iya. Yang penulis-penulis lain nggak ada sebanyak 2 orang ini. Iya. Yeremia cuma 2, Yeremia dan juga kitab Ratapan, ya. Lukas, itu kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Biasanya gitu, dikit-dikit, ya kan? Ya ada lagi yang di bawah Perjanjian Baru ya, 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus. Pendek-pendek gitu. 1 Yohanes, 2 Yohanes kan? Nggak sampai 4 kan? Mana ada 4 Yohanes? Nggak ada kan? 4 Petrus nggak ada kan? Nggak ada. Jadi cuma 3. Oke ya. Iya. Jadi Salomo diberikan hikmat Tuhan sehingga dia bisa menulis banyak kitab. Itu tebal-tebal loh. Tebal-tebal itu. Kalau yang lain-lain kan kayak surat-surat itu sedikit-sedikit. 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu sedikit-sedikit. Iya. Jadi Salomo ini diurapi Tuhan sehingga penulis kitab yang banyak. Dan saya juga puji Tuhan. Ketika saya berjanji saya akan mengkhotbahkan ya Alkitab dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Wahyu dan kesimpulan Tuhan Yesus. Wow, Tuhan memberikan saya hikmat luar biasa. Iya, buat khotbah itu susah loh. Tanya Pak Tom, Pak Tom buat khotbah kamu? Susah kan? Susah. Nggak ide itu. Iya. Ini khotbah berurutan lagi. Dan Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Oh susah itu. Iya. Dan kesimpulannya harus Tuhan Yesus tuh. Itu bukan main-main. Tapi luar biasa kan Tuhan nama-nama seiman sehingga apa? Saya bisa menyiapkan khotbah. Bahkan sekarang sudah sampai khotbah Yeskiel. Saya sudah menyiapkan khotbah sampai kitab Yeskiel. Ya itu udah lebih dari setengah Alkitab itu kitab Yeskiel. Saya lihat dari pembatas Alkitab itu udah
lebih dari setengah, ya, bisa 2/3, ya. Jadi segitu banyak, sepanjang itu Tuhan murapi saya. Setiap minggu saya bisa 1 khotbah selesai, kadang-kadang 2. Karena hikmat Tuhan. Bahkan juga kemarin korban Natal, kan ada dikasih sama Sinode GCKI korban Natal. Dikasih saya 30 menit, kemudian Pak sudah selesai. Hah, udah selesai? Cepat sekali 30 menit buat korban. Aku bingung. Iya. Jadi korban Natal aja dikasih, ada tema khusus dari Sinode. Nah, nanti tanggal 24 saya korbankan, baru tanggal 25, tanggal 24 saya korban dari saya, tanggal 25 dari temanya GCKI. Saya korban. Nah, itu udah ada kasih tema. Dan itu cuma 30 menit saya kerjain. Tapi mereka juga bingung. Wih, cepet banget Pak. Iya. Itulah Tuhan ngasih saya hikmat sehingga ya saya bisa juga khotbah berurutan dari Kejadian, Keluaran, Wahyu. Ya, kesimpulan Tuhan Yesus. Dan sekarang sudah sampai kitab Yeskiel. Itu lebih dari 2/3 Alkitab. Iya, kalau saudara bisa cek di Alkitab, lebih dari setengah. Ya, itulah. Karena itulah andalkan Tuhan selalu, maka saudara pasti akan diberikan hikmat seperti Salomo ini luar biasa. Oke ya. Iya. Nah, saya simpulkan Bapak saya ya. Tuhan Yesus telah menunjukkan anugerah yang besar atas Salomo. Terlebih lagi bagi kita orang Kristen hari ini. Terbukti Yesus mati menebus kita ketika kita masih berdosa. Itu anugerah. Ya, kenapa Pak anugerah? Iya, kita masih berdosa, tapi Tuhan sudah menebus kita. Iya kan? Banyak orang berpikir di luar sana, kita harus berbuat baik dulu baru Tuhan memberkati. Itu bukan anugerah, itu udah selayaknya itu. Lainnya dong, udah berbuat baik baru diberkati kan selayaknya kan? Sedangkan kita enggak. Diberkati ketika kita masih berdosa. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Itu anugerah namanya. Iya. Jadi kita masih belum layak, tapi Tuhan membuat kita layak. Itu namanya anugerah. Ya, dan anugerah definisinya adalah kita nggak layak menerima, tapi Tuhan memberikan kepada kita. Ya kan? Itu sama seperti saudara beli tiket pesawat ekonomi, tapi saudara dapat bisnis. Nggak tahu gimana. Mungkin saudara kenal sama pilotnya atau kenal dengan pramugarinya, saudara bisa naik kelas ke kelas bisnis. Ya kan? Iya. Kalau saudara bayar dengan tiket ekonomi kan, tapi di atas Pak di depan bisnis ada kosong Pak, silakan pindah. Kan itu namanya anugerah. Bayar ekonomi dapat bisnis kelas. Iya. Pasti syaratnya adalah saudara harus kenal pilotnya atau pramugarinya. Ada sama juga dengan kita. Kita dapat anugerah. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan Yesus. Nah, ya, oke, paham ya. Ya, yang kedua, kesimpulan kedua adalah andalkan selalu Tuhan Yesus yang adalah kekuatan dan hikmat Allah untuk kita selalu berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan kepada Dia.